Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Bulan Octavia, Prodi Pendidikan Kimia, Universitas 19 November Kolaka. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkolasi. Baik, mungkin langsung saja ke intinya. Yang pertama adalah pengertian perkolasi, di mana perkolasi adalah cara penyaringan yang dilakukan dengan mengalirkan cairan penyaring melalui serbuk simplisia yang telah dibasahi. Di dalam melakukan proses perkolasi, difusi yang berlangsung merupakan fungsi dari kecepatan perkolasi, kuantitas pelarut, dan konstanta difusi obat pelarut. Karena mudah dilakukan, perkolasi merupakan prosedur pilihan untuk kebanyakan ekstraksi tanaman, seperti halnya maserasi. Perkolasi dapat dilakukan baik skala laboratorium maupun skala industri. Yang kedua, prinsip perkolasi, di mana prinsip perkolasi adalah serbuk simplisia ditempatkan dalam suatu bejana silinder yang bagian bawahnya diberi sekat berpori. Cairan penyari dialirkan dari atas ke bawah melalui serbuk tersebut. Cairan penyari akan melarutkan zat aktif sel-sel yang dilalui sampai mencapai keadaan jenuh. Gerak ke bawah disebabkan oleh kekuatan gaya beratnya sendiri dan cairan di atasnya, dikurangi dengan gaya kapiler yang cenderung untuk menahan. Kekuatan yang berperan dalam perkolasi antara lain adalah gaya beratnya, kekentalan, daya larut, difusi, osmosa, adesi, daya kapiler, dan gaya gesekan. Yang ketiga adalah skematik alat. Bentuk-bentuk perkolator ada 3 macam, yaitu yang pertama, perkolator bentuk tabung, di mana biasanya perkolator bentuk tabung ini digunakan untuk pembuatan ekstrak atau tintur dengan kadar tinggi. Yang kedua, perkolator bentuk paru, di mana biasanya perkolator ini digunakan untuk pembuatan ekstrak atau tintur dengan kadar tinggi. Yang ketiga, perkolator bentuk corong, di mana biasanya digunakan untuk pembuatan ekstrak atau tintur dengan kadar rendah. Yang keempat, mekanisme kerja dalam proses perkolasi, di mana serbuk simplisia yang akan diperkolasi tidak langsung dimasukkan ke dalam bejana perkolator, tetapi dibasahi atau dimaserasi terlebih dahulu dengan cairan penyari. Maserasi dilakukan dalam bejana tertutup. Maserasi ini penting terutama pada serbuk simplisia yang mengandung bahan mudah mengembang jika dikena air, misalnya serbuk rimpang tanaman suku Zingiberaceae. Bila serbuk simplisia tersebut langsung dialiri dengan cairan penyari, maka cairan penyari tidak akan menembus ke seluruh sel dengan sempurna. Hal ini disebabkan tidak seluruh sel mengembang. Maserasi pendahuluan sebaiknya dilakukan juga pada serbuk simplisia yang keras, yang zat aktifnya sulit dicari atau jumlah cairan penyaring terbatas. Jika serbuk simplisia sebelumnya dibasahi dengan cairan penyaring, tidak akan mengalami hambatan. Setelah seluruh sel serbuk mengembang, maka cairan penyari akan merata, sehingga dapat menembus seluruh sel dengan sempurna. Sebelum serbuk yang telah dimaserasi itu dimasukkan ke dalam perkolator, bagian sel perkolator diberi kapas, gabus, atau cara lain. Kapas atau gabus harus dijaga jangan sampai basah oleh air, kecuali bila cair penyari mengandung air. Hal tersebut perlu diperhatikan terutama bila serbuk simplisia yang mengandung damar. Perkolat yang mengandung damar akan mengendap karena adanya air dalam kapas atau gabus tersebut. Endapan tersebut akan menghalangi aliran perkolator berikutnya. Bila menggunakan gabus, sebaiknya di atasnya diberi kertas saring dengan
diameter yang lebih besar dari gabusnya. Pinggir kertas saring digunting teratur. Pengguntingan tersebut bertujuan agar kertas saring tersebut dapat menempel pada dinding perkulator. Setelah marinasi, massa dimasukkan ke dalam perkulator. Pemindahan dilakukan sedikit demi sedikit sambil 3 kali ditekan. Penekanan ini merupakan salah satu usaha untuk mengarut kecepatan pengaliran cairan penyari. Setelah seluruh operasi itu dimasukkan ke dalam perkulator, kemudian ditutup dengan kertas saring. Cairan penyaring dituangkan perlahan-lahan hingga di atas permukaan. Massa plastik tergenang dengan cairan penyaring. Cairan penyaring harus selalu ditambahkan sehingga terjaga adanya lapisan cairan penyaring di atas permukaan massa. Untuk memudahkan pemisahan cairan penyaring di atas perkulator dipasang botol cairan penyaring karena pemisahan cairan penyaring diatur sehingga kecepatan menetes cairan penyaring sama dengan kecepatan menetes saring. Lanjut, setelah massa dilakukan selama 2 jam, keran dibuka. Keran